Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal bisnis Cisu dari kelompok 2 dengan anggota saya Febri Rizky Putra Hendri Wirama, Derby Khairullah, Elvira Deviani, dan Rumi Nuraziza. Poin-poin yang akan kita bahas, yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah manajemen usaha, yang ketiga adalah perencanaan dan pelaksanaan usaha, yang keempat adalah aspek pasar dan pemasaran, yang kelima adalah aspek finansial, yang keenam adalah strategi panen dan keberlanjutan usaha. Materi pertama, pendahuluan. Latar belakang usaha. Di dunia bisnis saat ini berkembangnya bisnis-bisnis dan persaingan semakin ketat dengan banyaknya usaha. Salah satu bentuk usaha yang masih bertahan di tengah persaingan ini adalah penjualan makanan atau disebut juga bisnis kuliner. Bisnis kuliner memiliki prospek usaha yang cukup besar karena merupakan kebutuhan pokok manusia. Di era modern ini juga, gaya hidup masyarakat lebih memilih praktis. Maka dari itu, Cisu hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin makan makanan yang enak dan harga yang terjangkau serta praktis tanpa ribet. Tujuan usaha. Yang pertama yang pasti mendapatkan keuntungan. Yang kedua yaitu untuk memperkenalkan olahan sendiri agar masyarakat mengetahui bahwa makanan yang memiliki cita rasa tinggi dengan harga yang terjangkau. Visi misi Cisu. Visi Cisu yaitu menjadikan Cisu makanan yang dikenal dan disukai oleh seluruh kalangan. Misi Cisu yang pertama yaitu menyediakan produk yang inovatif, halal, dan berkualitas dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, menerapkan proses efisien dan penjualan yang berkelanjutan. Yang ketiga, yaitu mengembangkan inovasi-inovasi baik dalam produk. Yang keempat, mengembangkan usaha di tempat yang strategis. Konsep usaha. Chicken katsu adalah sebuah olahan masakan yang terkenal di negeri Sakura. Dengan bahan dasar daging ayam yang dibaluti tepung terigu, membuat teksturnya renyah di luar dan lembut di dalam. Masakan ini telah terkenal di negeri Jepang dan telah mendunia. Usaha ini bergerak di bidang pengolahan makanan berbahan dasar ayam yang disajikan dalam rice bowl dan dilengkapi salad dengan tambahan saus spesial yang merupakan hasil olahan kami. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu manajemen usaha. Yang pertama, tugas struktur usaha atau CEO, memimpin jalannya perusahaan. Selanjutnya ada manajer, mengkoordinasi dan mengendalikan jalannya usaha. Selanjutnya ada lagi Head of Department, bertugas untuk menyusun rencana dan program kerja. Untuk bab selanjutnya yaitu perencanaan produk dan pelaksanaan kegiatan. Yang pertama ada produk yang kami jual merupakan jenis makanan yang cocok dimakan untuk makan berat karena dijual dalam rice bowl tetapi dapat juga dibeli tanpa nasi. Dilengkapi juga dengan salad sayur yang padankan dengan saus racikan Cisu yang khas. Usaha kami tidak memerlukan perencanaan produksi khusus karena biasanya para konsumen datang langsung ke tempat kami. Sehingga kami tidak banyak mengeluarkan biaya dan tenaga untuk perencanaan produksi ini. Tetapi jika konsumen menginginkan adanya pengiriman produk dengan menggunakan jasa tertentunya, kami akan siap menyediakan jasa dengan bekerja sama dengan food delivery yang tersedia tersebut. Lokasi tersebut ada di Jalan HS Ronggowaluyo nomor 156. Akses transportasinya ada kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4, ojek konvensional dan ojek online.
tahap perencanaan 1 Desember 2022 sampai dengan 1 Januari 2023. Selanjutnya ada ketersediaan tempat parkir, tersedia hingga 5-6 kendaraan motor. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek pasar dan juga pemasaran. Ada segmentasi demografis. Cisu ini akan kami pasarkan untuk semua orang yang berusia 15-50 tahun dan untuk semua kalangan masyarakat. Produk ini nantinya akan dipasarkan untuk semua orang, baik kalangan menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Dari segi segmentasi geografi, produk ini dipasarkan di wilayah perkotaan agar semua orang lebih mudah untuk mengakses lokasi usaha kami. Kami menargetkan penjualan ke seluruh wilayah Karawang dan sekitarnya. Dari segmentasi psikografis, gaya hidup praktis dan bergizi adalah salah satu tujuan dibuatnya Cisu ini. Dari segmentasi perilaku, Cisu ini dipasarkan bertujuan untuk memberikan fungsi nutrisi dan gizi yang baik untuk gaya hidup yang sehat. Adapun positioning, Cisu ini menawarkan produk makanan berat yang berbahan ayam filet, segar dengan nasi dan salad dressing yang dibuat sendiri dan dilengkapi menggunakan sayuran seperti wortel dan juga kol. Value proposition produk atau nilai tambahan yang ada di produk kami yaitu kami membuat Cisu ini menjadi kombinasi makanan yang mengenyangkan, sehat, tetapi enak, tentunya akan menyesuaikan rasa untuk yang baru memulai pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan seperti ini. Adapun promosi yang akan kami lakukan yaitu ada 3 promosi yang akan kami lakukan. Iklan, sales promotion, dan juga public relation. Dalam promosi iklan, media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan juga Twitter ataupun TikTok. Untuk sales promotion, kami akan memberikan potongan harga pada perayaan-perayaan tertentu. Contohnya seperti event makanan ataupun bazar-bazar makanan yang ada di sekolah, seperti itu. Untuk public relation, kami memberikan pelayanan yang baik, menjaga hubungan dengan konsumen, dan juga menerima masukan yang dapat membangun usaha kami menjadi yang lebih baik. Terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek finansialnya. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan kebutuhan dana dan sumber dananya. Sumber dana yang digunakan dalam membangun bisnis Cisu ini kami dapatkan dari modal pribadi sendiri, namun kami juga tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan pihak lain. Bisa kita lihat di sini ada tabel kebutuhan dana yang kita perlukan. Totalnya 35.062.000 yang mencakup biaya modal investasi dan modal kerjasama. Modal investasi terdiri dari sewa tempat, stand, peralatan dan perlengkapan, hingga gadget untuk kebutuhan pembukuan dan kasir. Dan yang kedua, di sini ada modal kerja selama 1 tahun yang mencakup biaya bahan baku dan biaya variabel. Perhitungan ini diasumsikan jika dalam setahun kami memproduksi 1.200 pieces. Selanjutnya di sini ada perhitungan harga pokok produksi. Harga pokok produksi ini bertujuan untuk mengetahui harga jualnya. Harga pokok produksi di sini kita memperhitungkan biaya variabel ditambah biaya bahan baku dibagi jumlah produksi. Biaya variabelnya 19.200.000 dan ditambah biaya bahan bakunya 7.488 dibagi dengan total jumlah produksinya 1.200, maka menghasilkan angka 22.240. Untuk menetapkan harga jual, kami menambahkan keuntungan sebesar 30%, maka totalnya jadi satu piecesnya itu harganya 29.000. Lalu ada perhitungan laba rugi. Harga laba rugi diperhitungkan dengan menghitung jumlah penjualan dikurangi harga pokok produksi. Jadi menghasilkan laba 8.112. Lalu ada perhitungan laba rugi. Laba rugi di sini kita menghasilkan untuk menghitung berapa sih labanya. Jadi di sini ada penjualan dan harga pokok produksi. Penjualannya kita dapat angka 34.800.
dan dikurangi harga pokok produksinya 26.688.000 sehingga menghasilkan laba bersih sebesar 8.112.000. Lalu ada analisis RC. Analisis RC ini rumusnya total pendapatan dibagi HPP. Total pendapatannya tadi 34.800 dibagi harga pokok produksinya 26.688.000 sehingga menghasilkan angka 1,3 yang artinya bisnis ini layak untuk dijalankan. Selanjutnya di sini ada perhitungan break even point-nya. Break even point di sini kita hitung dalam nilai rupiah. Ada di sini ada penjualan 34.800 serta ada biaya bahan baku dan biaya tetap. Biaya bahan bakunya 7.488.000, biaya tetapnya 19.200. Sehingga break even point-nya ada sebesar 49.230.769 rupiah. Dan payback periodenya di sini memperhitungkan biaya investasi dikali masa produksi dibagi keuntungan yang menghasilkan angka 1,2. Artinya itu biaya investasi akan balik dalam 1 tahun 1 bulan dengan minimal produksi 1.200 per tahunnya. Berdasarkan berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka bisnis ini dikatakan layak. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu strategi panen dan keberlanjutan usaha. Strategi panen, transfer awal. Usaha Cisu akan melakukan transfer aset kepada pihak pemilik yang baru sesuai kesepakatan bersama apabila tujuan perusahaan telah tercapai. Adapun mekanisme transfer aset adalah sebagai berikut. 1. Kontrak resmi yang menyatakan bahwa Cisu menyerahkan aset perusahaan kepada pemiliknya yang baru. 2. Memberikan pelatihan kepada pihak baru untuk menjalankan bisnis. Selanjutnya, keberlanjutan usaha. Agar bisnis Cisu ini dapat berkembang secara berkelanjutan, perusahaan akan fokus untuk terus meningkatkan produktivitas serta kualitas produk. Prioritas selanjutnya, perusahaan dapat mengembangkan usaha Cisu dengan menggunakan kemitraan. Terima kasih. Kesimpulan dari presentasi kami ini adalah Cisu atau chicken katsu ini yaitu makanan yang dapat diolah dari bahan yang banyak dijumpai di pasaran. Bahan utama makanan ini adalah ayam atau daging sapi. Bahan tersebut diolah dengan bumbu yang kemudian ditutup dengan tepung terigu dan juga tepung roti lalu digoreng. Usaha ini mungkin sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Namun usaha chicken katsu yang kami bahas ini sudah melakukan cara yang terbaik dengan cara membuat usaha ini agar bisa berbeda dengan usaha chicken katsu lainnya. Pemilik usaha chicken katsu ini juga sudah melakukan uji makanan dengan beberapa tempat chicken katsu yang lainnya. Namun hasilnya pun seperti yang diharapkan. Mereka telah membuat Cisunya tersebut menjadi makanan yang dinikmati semua kalangan masyarakat, dari kalangan anak kecil hingga dewasa. Dengan harga yang sangat terjangkau, masyarakat sudah menikmati makanan yang lezat dan juga kualitas dan rasa yang diharapkan. Cisu ini menawarkan produk makanan berat yang berbahan dasar ayam filet segar dengan nasi dan salad dressing yang dibuat sendiri dan dibalut menggunakan wortel dan juga kol. Value proposition produk atau nilai tambah yang ada di produk kami yaitu kami membuat Cisu ini menjadi kombinasi makanan yang mengenyangkan, sehat dan juga enak. Kami menyesuaikan rasanya untuk yang baru memulai pola hidup sehat ataupun mengkonsumsi makanan seperti ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.